Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera dan juga saya ucapkan Namo Buddhaya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sofia Sungjaya, mahasiswi aktif dari Universitas Bunda Mulia, program studi Ilmu Komunikasi. Berdiri di sini dengan tujuan untuk menyelesaikan ujian akhir semester, serta mempersembahkan video wawancara yang telah saya lakukan bersama seorang guru dari SMK Ananda Bekasi. Dengan begitu, teman-teman juga dapat mengetahui bagaimana cara SMK Ananda Bekasi menangani pendidikan di era pandemi. Dengan itu, silahkan teman-teman dapat menyimak video berikut ini. Terima kasih. Selamat pagi kepada Mem Denox, saya akan memulai interview kali ini dan juga topik yang akan saya bawakan adalah mengenai pendidikan di era pandemi ya Miss. Mungkin akan saya tanyakan beberapa pertanyaan yang akan nanti Miss akan jawab juga, dan bolehlah nanti sedikit cerita gimana sih pengalaman Miss selama mengajar mungkin kurang lebih 2 tahun ini ya Miss di era pandemi. Nah, ya. Boleh saya mulai Miss? Boleh, silakan. Oke, saya mulai dari pertanyaan pertama. Bagaimana sih cara dari Mem sendiri untuk mengatasi murid yang malas dan acuh karena tugas? Oke, ini pertanyaannya sering banget ya. Jadi pacuan kita juga untuk gimana sih motivasi anak-anak itu untuk yuk kita belajar bareng atau yuk kita fokus gitu. Pertama, saya akan beri satu materi yang menarik untuk mereka dalam bentuk sajian meskipun PowerPoint atau tanya jawab yang lebih challenging untuk mereka, biar mereka terasa termotivasi gitu dan terus kayak oh iya oke, enak asik ya belajar online, nggak sebosenin itu sih tip and triknya. Jadi kita ngasih mereka materi yang menarik dulu biar mereka enjoy, tertarik untuk belajar bareng saya. Itu sih, sama PowerPoint-nya yang menarik tentunya. Oke, Miss. Jadi beberapa poin menarik itu pernah dilakukan juga ya, Miss? Itu bekerja nggak, Miss, kira-kira? Kalau menurut saya bekerja ya. Saya kasih gambar, mereka ceritain. Jadi kita kasih tektoknya enak. Jadi nggak cuma kata-kata atau tulisan yang buat mereka jadi boring sih. Oh, oke, Miss. Boleh saya next langsung ke pertanyaan kedua ya. Untuk pertanyaan kedua ini adalah hal kreatif apa yang dapat dilakukan untuk membangkitkan semangat mungkin dari Miss sendiri ya, agar tetap melakukan kegiatan belajar mengajar dengan baik. Kalau pacuan semangat saya untuk gimana sih saya tetap semangat untuk belajar, pertama tanggung jawab saya kepada mereka tuh sangat tinggi, karena ilmu yang saya kasih nantinya tuh bakal kepake sampai dia kerja, mungkin tanggung jawab kita. Jadi saya benar-benar sangat memprotek diri saya sendiri untuk gak cuman main-main aja ngasih ilmu ke mereka, tapi dengan serius gitu. Jadi itu jadi satu tanggung jawab sih buat saya. Karena saya udah cukup puas dengan beberapa jawaban Miss, saya next lagi deh. Nanti kita banyak cerita setelah ini. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah menurut Mem sendiri dengan menciptakan suasana nyaman itu penting untuk keberlangsungan mengajar belajar? Mengapa? Kalau boleh cerita. Karena pertama, kalau kita ngebawainnya udah boring nih dari awal, percayalah gitu, anak-anak tuh udah males banget. Pasti entah yang dia dengerin musik, dengan dia matiin kamera, dia matiin mikrofon aja, kita udah nggak tahu tuh kelakuan dia di belakang kamera kita ngapain. Jadi menurut saya pertama kita bikin dulu suasana yang nyaman untuk anak-anak, baru anak-anak bisa ngikutin apa mau aja, kita kasih apa mau kita, tapi kita nggak mau mereka. Jadi lebih baik kita masuk dulu, baru mereka baru bisa ngikutin kita. Itu sih tips dari saya, maksudnya tips belajar yang enjoy. Dan selama ini mereka ngerasa overall nyaman belajar dengan saya, even daring atau offline sekalipun. Iya, saya setuju. Misalnya kan saya sendiri nih pernah belajar bareng Miss ya. Kalau di offline aja tuh udah seru, gimana mungkin online itu ada cara dan tips dari Miss sendiri. Dan berarti yang saya senang nih, Miss-nya berarti pandai dalam mengenal karakteristik dari murid masing-masing ya. Oke, Itu penting banget.
Iya, Miss, penting banget. Jadi biar nggak terkesan kaku juga. Oke, saya next Iya. lagi ke pertanyaan selanjutnya adalah berhubung Mem adalah guru F&B product yaitu di bagian kitchen yang mengajarkan seputar kitchen nih di perhotelan. Nah, saya boleh tahu nggak sih Miss cara praktek dari kalau di online tuh gimana? Kalau saya kan dulu ngikutnya ya langsung praktek ke kitchennya gitu ya Miss. Oke, oke, oke. Jadi kalau pertama di minggu misalkan saya dikasih schedule kan seminggu tuh 2 kali ya. Jadi minggu ini untuk pertemuan pertama saya akan kasih materi apa yang mau saya praktekin berikutnya. Dan untuk hari berikutnya mereka biasanya buat video untuk yang daring. Karena kita nggak bisa ketemu ya, kita nggak bisa tatap muka. Saya bikin mereka enjoy karena menurut saya dia masuk perhotelan atau dia masuk hospitality pasti tujuan pertamanya go to kitchen atau gue maunya jadi guru produk misalkan gue mau jadinya saya sukanya kerjanya di produk jadi saya kasih dulu materinya resipinya dan dia buat videonya jadi belajar enjoy sambil gimana sih cara ngebuatnya gitu itu sih trik saya jadi nggak cuma melulu belajar materi tapi saya selalu godok mereka yuk praktek jangan materi doang buat apa materi dibanyakin kalau prakteknya nggak kita jalanin atau jadinya lupa juga gitu. Gitu sih. Jadi kita selalu bikin video setelah saya jelaskan. Hari berikutnya kita bikin video, dikumpulkan, kita review bareng-bareng kayak gitu sih. Kalau saya. Oke, jadi videonya di review bareng-bareng kayak dinonton gitu ya, Miss, di dalam Google Meet begini. Gitu. Oh. Iya. Habis itu ada nggak sih, Miss? Saya jadi kepo. Ada yang pernah komplain gitu nggak, Miss? Kira-kira, Miss, saya capek deh bikin video mulu gitu. Oh itu pasti ada. Jadi kendalanya Miss saya capek banget, Miss saya nggak ada alatnya. Itu dia yang paling sering adalah nggak ada alatnya. Jadi saya selalu open choice untuk mereka. Ketika mereka nggak punya, yuk kita cari resep yang gampang aja yang bisa bikin di rumah. Jadi kita selalu ada obrolan dulu. Jadi nggak saya langsung bikin tugas gini nggak. Jadi saya tanya ada nggak di rumah pesannya. Kalau nggak ada, ya udah kita ganti yang lain. Palingnya alat sih kalau kitchen alat yang tidak banyak semua punya gitu misalkan itu jadi kendala buat saya. Iya, Miss, karena alat juga menjadi keterbatasan ya. Jadi yang saya salut juga Miss ini berarti mendekatkan secara personal juga ya. Jadi nggak cuma nyuruh-nyuruh aja gitu. Karena kan Miss harus mengerti kalau misalkan mereka nih ada yang mungkin sebenarnya mau nih mereka ada tekad untuk. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah menurut Mem sendiri lebih asik belajar mengajar secara daring atau offline sih? Kalau saya pastinya jawabannya adalah offline. Karena kalau daring ya pertama koneksi, yang kedua anak-anaknya belum tentu dengerin kita ngomong udah itu bener dah paling bener deh. Offline itu udah paling bener ngajarin mereka. Iya, jadi bisa dekat secara personal juga ya, Miss. Iya, betul. Miss pernah nggak sih kan jadi kalau misalkan online ini kan Miss pasti ngelihat ada yang off cam gitu ya. Itu apakah Miss wajibkan untuk on cam kalau selama belajar mengajar? Pasti saya wajibkan untuk on cam karena jatuhnya absensi. Oh, absensi. Jadi mereka kalau nyalain saya absen, kalau nggak nyalain berarti saya alfain. Oh, begitu. Iya. Terus kalau misalkan untuk seragam gitu juga ditetapkan Miss sehari-harinya? Iya, ditetapkan. Jadi kameranya dia harus berdiri gitu. Maksudnya. Jadi pertama masuk kita harus lihat mereka pakai seragam atau enggak. Gitu. Kalau enggak, mereka harus ganti seragam. Jadi untuk menghindari kecurangan-kecurangan kayak. Iya, Miss, kalau misalkan dicek gitu kan jadi lebih efisien mungkin ya, Miss. Tapi walaupun itu dicek berhari-hari, tapi memnya mungkin jadi banyak belajar ya untuk secara belajar mengajar online itu untuk lebih sabar gitu, Miss, dicek dulu dan lain-lainnya. Oke, Miss, saya move ya ke pertanyaan selanjutnya adalah perbedaannya dari secara daring dan offline itu apa, Miss? Challenging-nya kalau daring ya pertama adalah penyampaian materi yang tidak menyeluruh pada anak-anak dari guru, terus adalah koneksi
karena kita nggak tahu koneksi di satu dan tempat yang lain itu sama apa enggak. Yang ketiga adalah keseriusan anak-anak itu ketika daring dengan offline itu jauh berbeda gitu, karena ada kalau daring pasti mereka kan suka-suka mereka, mau dimanapun mereka, mau duduk di kasur dan lain sebagainya. Tapi kalau offline mereka mesti datang ke sekolah, mereka jauh lebih fokus, dan mereka kita tahu sebagai guru gimana sih ekspresi mereka, ngerti atau enggak apa yang kita sampaikan. Itu sih perbedaannya. Oke Mi, saya move lagi ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Mem sendiri sudah merasa siap untuk 100% mengajar kembali di kelas setelah kurang lebih 2 tahun mengajar secara daring? Kalau saya pribadi, saya sudah siap 100% karena sebetulnya nggak ada perbedaan antara mengajar daring atau offline, sebenarnya sama aja. Cuma bedanya di sini kita bisa ketemu langsung dan tetap langsung sama anak-anak itu sih. Saya mikirnya kayak saya siap, I'm ready gitu untuk ngajar lagi. Iya Miss, karena Miss dari awal juga udah mention ya, karena lebih suka offline, mungkin lebih enak juga buat bersosialisasinya ya Miss. Kalau di online tuh kayak ngomong sendiri gak sih Miss? Iya, udah gitu anaknya diem juga, ya udah gitu, udah habis aja, udah nggak ada yang bisa disampaikan. Iya, jadi bete juga sih Miss kalau misalkan nggak dijawab, nggak ada respon ya Miss. Iya, betul. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Miss. Untuk terakhir, apa kesan pesan Mem sendiri selama 2 tahun kemarin dengan kegiatan ngajar-mengajar secara daring? Pesan dan pesan. Pertama, pesannya adalah 2 tahun itu kita belajar amat sangat membosankan. Bukan hanya untuk murid ya, tapi untuk guru juga sama. Mostly kita sama-sama bosan. Terus pesannya untuk anak-anak yang lulusan tahun pandemi atau lulusan COVID, don't worry, kejadian itu bukan disengaja, tapi memang ada eranya. Jadi kalian yang lulusan COVID juga gak usah ngerasa kecil hati. Itu sih pesan dari saya. Jadi tetap semangat, even udah kuliah atau kerja sekalipun, kalian tetap you are the best. Kalian bisa ngelewatin itu semua, lulus dengan ya gitu aja, kalian bisa lapang dada. Iya Miss, jadi kita juga dapat pesan dari Miss nih untuk kita tetap semangat dalam belajar di online gini ya Miss, karena kan kalau saya sendiri ini udah mulai dapat kabar untuk semester depan itu saya udah mulai offline. Jadi mungkin karena pergantian barang gitu ya Miss, sama yang sekarang di sekolah, mereka juga udah mulai 100% ya Miss? Sudah mulai 100% sekarang. Tadinya kan setengah-setengah, sekarang udah mulai 100%. Iya, tapi tetap memakai masker ya Miss untuk mematuhi protokol. Tetap. Di kelas kita masih pakai masker, kita masih cek suhu, kita masih pakai hand sanitizer, masih seketat itu di Ananda. Masih seketat. Oke Miss, berarti Ananda juga sangat bersih juga ya Miss, berarti ketat juga nih protokolnya. Nah, iya Miss, terus walaupun itu Miss kan setiap hari harus cek suhu, harus guru sendiri tuh harus ini nggak Miss, tes antigen? Kita kalau yang habis dari luar kota balik ke sini untuk ngajar itu antigen, pasti antigen. Jadi memang bisa dibilang Ananda sekolah yang protokolnya masih tinggi. Oh, iya Miss, untuk tes antigen kan juga penting ya, walaupun kita nggak tahu nih virus nempel nggak di kita. Walau sekarang nih udah kalau nggak salah level 1 nih Miss untuk dari pemerintah sendiri nih tentang pandemi dan juga COVID-nya, yang bagusnya sekarang mulai merendah gitu. Oke, mungkin untuk beberapa pertanyaannya sih sudah selesai, tapi apakah ada yang mau dibicarakan lagi Miss? Mungkin dari saya udah cukup banget, saya udah cukup puas. Jawaban dari Miss itu udah sangat mewakilkan pertanyaan dari saya, yang awalnya tuh saya mikir mungkin cuma pertanyaan 1-10 aja nih sekilas, tapi banyak yang saya pelajarin. Dan dari Miss juga yang dulu kita kan udah hampir berapa tahun lebih ya Miss kita nggak ketemu, dan juga saya masih salutnya Miss masih mengajar dengan baik dan juga sabar, apalagi dulu pas pandemi 2 tahun itu pasti sangat berat, nggak cuma untuk murid dan juga mahasiswa, tapi untuk guru pasti juga capek, apalagi harus nilai, dan itu
capein banget ya, Miss. Iya. Baik pemirsa, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Sofia Sungjaya pamit undur diri dengan harapan informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi semua. Saya ucapkan selamat siang dan juga terima kasih.